Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Dan apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja. Sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita treat horor. Oke, tanpa banyak bercaca-marica hehehe lagi, langsung saja kita ke ceritanya dengan judul Malam Sakral. Pelet kulat raung jamur peti mati untuk calon suamiku. Tweet ini ditulis oleh @omeras. Bagi kalian yang belum follow akun Twitternya, silakan bisa mampir dulu dan di follow. Oke kalau sudah, so let's the hounds begin. Aku hamil, ucap wanita itu dengan suara serak. Matanya sembab dan memerah. Lelaki berkemeja putih tersebut terdiam. Ia tak bergeming sedikit pun dari tempatnya berdiri. Wajahnya terlihat memerah menahan emosi kekecewaan. Kan kau tahu, aku baru saja mendapatkan pekerjaan. Aku tidak bisa menikahimu sekarang, ujar lelaki itu akhirnya. Tapi ini anakmu, Han. Anakmu, ucapnya bergetar. Maaf sis, aku benar-benar tidak bisa menikahimu. Tapi kalau kau mau menungguku, aku akan menikahimu mungkin 2 atau 3 tahun lagi. Hah? Lalu bagaimana dengan anak ini, Han? Kau harus bertanggung jawab. Masa depanku hancur, Han. Hancur, ucapnya mulai terisak lagi. Gugurkan saja anak itu, ujar laki-laki tersebut dengan tatapan tajam. Tidak, orang tuamu harus tahu tentang anak ini. Kau harus bertanggung jawab untuk anak yang kukandung ini, kata si wanita seraya beranjak dari duduknya dan bermaksud akan pergi meninggalkan Farhan. Siska, panggil Farhan sembari melayangkan sebuah tamparan ke wajah Siska. Plak. Tamparan itu membuat pipi Siska memerah. Tangannya refleks memegang pipinya. Isak tangisnya semakin kencang terdengar. Kalau sampai kau berani menemui dan memberitahukan hal ini pada orang tuaku, kau akan menerima akibatnya. Dasar wanita lacur, bentak Farhan membuat Siska menjadi sangat sedih. Aku pelacur? Kau menyebutku begitu? Aku benar-benar tidak menyangka, Han. Setelah apa yang kau lakukan padaku sampai aku hamil, kau malah menyebutku pelacur. Kau bajingan, Han. Kau bangsat, teriak Siska. Plak. Lagi-lagi sebuah tamparan mendarat di pipi Siska. Aku bisa melakukan lebih daripada ini kalau kau sampai memberitahukan masalah ini pada orang tuaku, ancam Farhan. Siska terdiam. Ia tak mampu berkata-kata lagi. Rasanya semua yang ia lakukan untuk pemuda tersebut sudah benar-benar tidak berarti. Sedikit pun ia tak lagi dihargai. Ia sangat menyesal sudah memberikan asetnya yang sangat berharga pada laki-laki bajingan seperti Farhan. Saat Farhan akan pergi, Siska memeluk kaki pemuda tersebut dengan erat. Aku mohon, Han. Aku mohon jangan pergi. Anak ini adalah darah dagingmu. Kemana aku akan membawa beban hidupku ini tanpa kamu, Han? Jangan tinggalkan aku. Masa depanku sudah hancur, Han. Apalagi kalau sampai orang tuaku tahu tentang kehamilan aku ini. Aku bisa mati dihajar, Han, isaknya. Langit yang semula cerah tiba-tiba berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan sangat deras, membasahi tubuh sepasang muda-mudi yang tengah bertengkar tersebut. Farhan mencoba melepaskan tangan Siska yang sangat erat memeluk kakinya. Namun beberapa kali dilepas, Siska tetap kembali memeluk kaki Farhan. Sampai ketika suara guntur terdengar. Farhan menendang tubuh Siska sampai benar-benar terjatuh. Lalu laki-laki itu berjalan meninggalkan Siska yang masih berusaha mengejarnya. Karena saking emosinya,
Farhan mendorong tubuh Siska hingga perutnya membentur batu. Brak! Farhan hanya menoleh sekilas sebelum benar-benar pergi meninggalkan Siska sendirian, yang nampak sedang kesakitan sambil memegang perutnya. Darah yang keluar dari rahimnya bercampur dengan air hujan. Siska ketakutan. Pikirannya sudah kemana-mana. Ia mencoba bangkit dan berjalan pulang, meski darah dan rasa sakitnya masih sangat teramat terasa. Ia berjalan sambil menyeret-nyeret kakinya di bawah derasnya guyuran hujan. Air matanya bercampur dengan air hujan saat itu. Dalam hatinya, ia bersumpah akan membalas rasa sakit hati dan fisiknya saat itu pada Farhan. Namun baru saja ia sampai di jalanan besar, tiba-tiba tubuhnya menggigil, lalu ambruk. Saat ia terbangun, ia sudah berada di rumahnya. Ayah ibunya nampak sangat sedih bercampur cemas setelah mengetahui apa yang telah terjadi pada anaknya. "Siapa orangnya, Sis?" tanya ayahnya. Siska menggeleng sambil menangis. Ia takut memberitahukannya pada sang ayah. "Beritahu amaimu, Sis, biar laki-laki itu bertanggung jawab dengan perbuatannya," bujuk sang ibu. Siska terdiam, namun air mata masih menetes dari matanya. "Kau jangan diam saja, Siska," ujar ayahnya. "Dia tidak mau bertanggung jawab, Mai," ucap Siska gemetar. "Aku akan memaksanya. Jika berani berbuat, maka harus berani bertanggung jawab. Katakan saja siapa nama laki-laki itu padaku," ujar ayahnya lagi. Siska memegangi kepalanya, lalu pura-pura pingsan agar ia tak dipaksa mengatakan siapa orangnya yang telah membuat dirinya hamil. Hari berganti hari, keadaan Siska mulai pulih. Ayahnya kini lebih sering tidak berada di rumah dan seperti menjauh dari Siska. Siska maklum. Ia tahu kesalahannya yang memang sangat besar sehingga membuat keluarganya malu. Tapi di sisi lain, Siska tak mau orang tuanya mengetahui siapa laki-laki yang telah menghamilinya. Siska sudah berhenti sekolah. Ia memilih untuk bekerja jadi tukang cuci piring yang merangkap jadi pelayan di sebuah rumah makan. Namun di sela-sela kesibukannya, Siska masih memikirkan cara untuk membalas semua perbuatan Farhan terhadapnya. Dan sampai suatu ketika, ia mendengar beberapa cerita dari salah satu pelanggan setia rumah makan tersebut tentang sebuah parunduk kulat raung atau pelet jamur peti mati yang bisa membuat seseorang bertekuk lutut pada si pelaku pelet. Dengan hati-hati agar tidak dicurigai, Siska mencoba mengorek sedemikian detail tentang jamur raung tersebut. Tapi sebaiknya jangan dilakukan, karena resikonya sangat besar. Belum lagi kalau kita mati, pasti akan menjadi hantu, ujar orang itu mengingatkan. Siska cuma tersenyum seraya menggeleng. Malam itu, setelah semua pekerjaannya selesai, Siska meminta izin untuk pulang sebentar pada pemilik rumah makan. Dan karena Siska pintar beralasan, akhirnya ia pun diizinkan untuk pulang. Siska berdiri di pinggir jalan menunggu truk, berharap mendapatkan tumpangan ke desanya. Setelah menunggu beberapa saat, akhirnya ada truk yang mau membawanya. Sopir truk tersebut nampak genit ketika melihat kemolekan tubuh Siska yang dibalut dengan daster Hello Kitty ketat yang tidak begitu panjang. Di dalam truk, Siska terus saja digoda dengan kata-kata yang tidak pantas atau jorok. Namun karena saat itu ia sangat ingin pulang, dan hanya dengan cara menumpang pada truk itu ia bisa sampai ke desanya, maka dari itu Siska cuma diam. Meski beberapa kali bagian tubuhnya disentuh oleh orang-orang yang berada di truk tersebut. Singkatnya, setelah sampai di desanya, Siska melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki. Ia tak merasa takut sedikit pun berada di jalanan yang gelap itu. Sebelum sampai ke rumah,
Siska terlebih dulu pergi ke kuburan yang ada di desanya. Siska melangkah memasuki area pemakaman hanya dengan bermodalkan senter kecil yang ada di pemantik apinya. Satu demi satu, raung atau peti mati ia periksa, berharap ada di antaranya yang sudah ditumbuhi jamur. Namun sudah beberapa raung ia temui, sama sekali tidak ditumbuhi jamur. Sampai di raung terakhir yang merupakan raung paling tua yang ada di pemakaman tersebut. Siska tersenyum senang ketika melihat raung tersebut benar-benar ditumbuhi oleh jamur. Bahkan tidak cuma petinya saja, melainkan keseluruhan. Tanpa rasa takut ia memetik jamur-jamur yang ada di sana. Setelahnya ia bergegas melangkah pergi untuk pulang. Namun baru beberapa langkah saja, tiba-tiba terdengar suara aneh dari balik semak-semak yang sangat dekat dengan tempatnya berdiri saat itu. Siska menghentikan langkahnya. Perlahan-lahan ia mulai menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan kalau di sana tidak ada orang lain yang memperhatikan dirinya. Tepuk. Suara sesuatu dari atas pohon jatuh menghantam tanah tepat di belakang Siska. Siska lantas menoleh karena kaget dan penasaran. Ia menyoroti sekitarnya dengan senter yang kini sudah mulai meredup. Merasa tak ada apa-apa, Siska pun mendongakkan kepalanya ke atas, mencari tahu apa yang baru saja terjatuh. Namun alangkah terkejutnya Siska ketika melihat pemandangan di atas pohon tersebut. Sebuah kaki berwarna hitam legam tengah berayun-ayun dengan suara cekikikan. Siska yang semula tak merasa takut menjadi terdiam seribu bahasa menatap sosok itu dengan kaku. Brak! Dahan berbunyi ketika sosok misterius tersebut melompat. Ekornya yang panjang menjuntai ke bawah. Bulunya berwarna kemerahan terlihat ketika kilat menyambar. Kriat! Bruk! Sebuah dahan jatuh tepat di samping Siska. Untungnya Siska tak kenapa-napa meski tangannya terluka. Setelah sosok makhluk yang tidak diketahui apa jenisnya itu pergi, barulah Siska tersadar. Nafasnya turun naik. Ia meringis ketika merasakan perih pada lukanya. Dengan langkah 1000, Siska berlari keluar dari pemakaman. Ia berlari dan terus berlari sampai ke rumahnya. Tok tok tok. Tangannya begitu gemetar ketika mengetuk pintu. Tidak berapa lama kemudian, pintunya dibuka oleh sang ayah yang nampaknya masih marah pada Siska. Aku nginap semalam saja ya Mai. Besok aku kembali kerja, ucap Siska. Ayahnya sama sekali tak menjawab. Ia berjalan meninggalkan Siska yang masih berada di depan pintu. Merasa kedatangannya tidak diinginkan. Akhirnya Siska berbalik pergi sambil menangis. Ia memegang erat bungkusan jamu raung miliknya dan berlari untuk kembali ke tempat kerjanya. Sangat lama Siska berdiri di pinggir jalan dengan keadaan basah kuyup menunggu kedatangan truk yang bisa ditumpangi. Sebuah truk akhirnya singgah, mempersilahkan Siska masuk. Kali ini sopirnya cukup baik dan memberikan baju dan handuk gantinya yang baru pada Siska. Pakailah, nanti kau sakit. Keringkan tubuhmu, ujar sang sopir. Namun Siska tetap diam. Ia merasa kurang nyaman berganti pakaian di depan laki-laki yang bahkan tidak dikenalinya tersebut. Tahu apa yang dipikirkan Siska? Akhirnya si sopir menghentikan truknya di pinggir jalan. Lalu ia turun. Siska lekas-lekas mengganti bajunya dan baju yang diberikan sopir baik hati tersebut. Singkatnya, ia pun sampai di depan tempat kerjanya. Namun ia tak enak hati jika harus mengganggu tidur sang bos. Maka dari itu, Siska lebih memilih duduk menunggu di luar hingga pagi menjelang. Rasa dingin yang menusuk membuatnya menggigil. Di saat-saat seperti itu, kenangan-kenangannya sewaktu bersama Farhan terlintas di benaknya, membangkitkan kembali rasa sakit dan penyesalan tiada henti di dalam dirinya. Perlahan air mata kembali jatuh bergulir di kedua pipinya. Siska menangis sampai ia terlelap karena lelah.
lelah dengan semua beban kehidupannya. Loh, Siska, kenapa tidur di sini? Bukannya kamu izin pulang? Ujar suara seseorang perempuan berkacamata yang merupakan bos di rumah makan tersebut. Siska mengucek-ngucek matanya. Meski matanya agak sembab, namun Siska masih tetap berusaha tersenyum. Orang tua saya tidak ada di rumah, Kak. Makanya saya balik lagi kemari. Pas sampai di sini sudah larut malam. Saya tidak enak jika harus mengetuk pintu. Takut mengganggu tidur Kakak. Lalu kamu tidur di sini sampai pagi? Ya Tuhan. Aku seketika merasa seperti kakak yang sangat jahat. Ujar bosnya sambil menggelengkan kepala. Ini bukan salah kakak. Justru ini salah saya sendiri. Karena terlalu larut pulang kemari. Ya sudah, ayo masuk. Tapi lain kali jangan diulangi lagi. Aku takut kalau ada orang-orang mabuk yang berbuat macam-macam padamu jika kau tidur di luar. Iya kak, aku minta maaf sudah membuat kakak khawatir. Sesampainya di dalam kamar, Siska langsung memasukkan jamur-jamur yang ia dapat tadi malam ke dalam lemari pakaian. Lalu menguncinya sebelum ia bersiap-siap untuk mengerjakan tugas-tugas rutin di rumah makan tersebut. Saat mencuci piring-piring kotor, pikirannya mulai tidak fokus. Bagaimana caranya aku bisa memberi jamur raung itu pada Farhan? Sementara aku tahu dia pasti tidak akan mau bertemu denganku. Siska membatin hingga tanpa ia sadari sudah salah menaruh piring, hingga mengakibatkan piring-piring itu terjatuh dan pecah berkeping-keping. Melamun sih, tegur teman kerjanya yang tengah menggoreng ikan di dapur. Kenapa sis? Tanya bos. Dia melamun kak, sahut Tina. Maaf kak, aku merasa kurang sehat hari ini. Aku rela kok uang gaji aku dipotong untuk mengganti piring-piring ini, ucap Siska. Ya sudah, biar hari ini kamu istirahat saja. Biar aku yang mencuci piring-piring itu nanti, kata bosnya dengan lembut memapa Siska untuk masuk ke dalam. Tina menatap Siska dengan lekat, tersirat kecemburuan pada tatapannya. Kamu ada masalah kah sis? Kalau ada masalah itu cerita, biar sedikit berkurang beban pikiranmu. Jangan malah dipendam sendiri. Coba kamu cerita sama kakak. Siapa tahu aku bisa bantu. Siska tersentuh dengan kepedulian bosnya itu. Perlahan-lahan air matanya mulai terjatuh. Wanita berkacamata itu meraih tubuh Siska, menyandarkannya tubuh itu di dalam pelukan hangatnya. Ia mengusap-ngusap kepala Siska dengan penuh kelembutan. Aku sudah melakukan kesalahan yang sangat besar kak. Sampai-sampai kedua orang tua aku membenciku. Mereka seakan menguji diri dariku. Mereka benar-benar tidak peduli lagi denganku. Isak Siska dalam pelukan bosnya. Lalu kemudian ia menceritakan semua kisahnya. Ya Tuhan, seberat itu masalah yang kau alami sis. Usiamu masih belasan tahun, tapi kau bisa menjalani semuanya dengan hati yang kuat. Kalau aku berada di posisimu, entah apa yang akan terjadi padaku, ucap bosnya dengan linangan air mata. Kau harus membalas sakit hatimu pada laki-laki itu sis. Aku akan membantu sebisaku. Bajingan sialan itu harus merasakan apa yang sudah kamu rasakan. Tapi kak, shh. Kau perempuan, aku pun juga perempuan. Kita sama-sama perempuan. Naluri perempuan itu sama. Aku bahkan bisa merasakan penderitaanmu dengan hanya membayangkannya saja. Bagaimana mungkin aku bisa membiarkanmu begitu saja Siska? Siska menggigit bibirnya. Ia terdiam. Dalam hatinya berkata, sungguh betapa baik bosnya itu pada dirinya, yang bahkan baru beberapa waktu kerja di situ. Lalu,
Apa rencanamu, Sis? Aku ingin bertemu dia sekali saja, dan aku tidak akan menyanyiakan kesempatan itu jika ada. Kak, ada yang mau bayar hutang? Panggil Tina membuat pembicaraan keduanya terhenti. Setelah bos keluar, Tina mengolok-olok Siska dengan perkataan-perkataan kasar yang sangat tidak pantas. Ada masalahkah sama aku, Tin? Kok kamu bicaranya kasar sekali? Ujar Siska. Halah, sok sakit, sok baik biar disayang bos kan? Nyatanya kamu gak sakit tuh, gak kenapa-napa. Aku tahu maksudmu, biar aku capek kerja sendirian kan? Siska terdiam. Ia tak mau membalas perkataan Tina, karena ia memang tidak ingin mencari musuh. Tidak sama sekali. Tiba-tiba dari arah luar terdengar suara beberapa orang tertawa-tawa sambil mengobrol. Dan salah satu suara terdengar seperti tak asing di telinga Siska. Ia mencoba keluar, mengintip orang-orang tersebut. Dan saat matanya mengarah pada seseorang laki-laki yang duduk sambil membersihkan tangannya dengan tisu, jantung Siska seolah hendak melompat keluar. Farhan, gumamnya lirih. Saat Tina keluar membawakan pesanan soda susu milik Farhan dan juga teman-temannya, ia terlihat begitu sangat akrab dengan Farhan. Nada bicaranya manja dan sedikit menggoda. Nafas Siska turun naik, meski ia sudah putus. Tapi entah kenapa saat melihat adegan itu hatinya sangat sakit. Sis, kamu gak apa-apa? Tegur bosnya. Itu Farhan yang tadi ku ceritakan tadi, Kak. Bos Linda mengerutkan keningnya. Ia tak menyangka pemuda tampan berhidung mancung yang kelihatan dari luarnya adalah pemuda baik-baik itu adalah seorang laki-laki bajingan. Oh, jadi dia. Astaga, dia kan pacar barunya Tina, Sis. Hah? Iya, memang dia sangat jarang kemari. Tapi aku tahu karena Tina sering cerita. Siska terdiam. Ia ragu, apakah harus ia merebut kembali Farhan untuk membalas sakit hatinya. Siska, lanjutkan saja apa yang sudah kau rencanakan. Aku tidak mau jika hal yang sama terjadi pada Tina, dan laki-laki itu harus mempertanggungjawabkan perbuatannya padamu, ucap bos Linda. Baiklah, Kak, terima kasih. Bos Linda tersenyum, lalu meninggalkan Siska yang akan bersiap-siap memasak jamur tersebut. Sementara itu, bos Linda menyuruh Tina untuk mengambil barang-barang titipannya di rumah Pak Samiun yang baru saja datang dari pasar kecamatan. Tidak berapa lama kemudian, masakan kulat raung yang dibuat Siska pun matang. Ia menghidangkannya di dalam piring kecil karena jamurnya tidak begitu banyak. Bos Linda memanggil Farhan, lalu menyuruh pemuda itu untuk duduk di dekatnya. Mereka mengobrol-ngobrol santai tentang pekerjaan dan tempat wisata yang baru saja diresmikan di sana. Saat itulah Siska masuk dan memberikannya pada sang bos. Wanita itu tersenyum, lalu mengambilnya. Terima kasih ya, Sis. Saat masuk ke dalam, Siska melihat tatapan Farhan yang menatap lekat padanya. Kenapa, Farhan? Kamu kenal dengan Siska? Tanya bos Linda. Siska pun berlalu. Ah, tidak, aku tidak kenal, jawab Farhan singkat. Oh iya, ini cicipi dulu jamur sayur makan kami tadi, kata bos Linda. Meski awal-awalnya ragu, namun karena bujukan Linda, akhirnya Farhan pun menyantap jamur itu. Han, nanti malam kita buso yuk, atau mabuk-mabukan. Ajak salah satu temannya langsung mengambil beberapa jamur dan memakannya. Bos Linda ternganga. Ia bahkan sempat mengatakan jangan saat pemuda tersebut memakan sisa jamur di piring itu. Siska yang mengintip sedari tadi terlihat khawatir. Wah, enak sekali jamurnya.
Siapa yang masak, bos? Tanya teman Farhan. Siska, jawab bos Linda tergagap. Pasti cantik orangnya ini. Masakannya saja enak luar biasa. Lalu tidak berapa lama kemudian, mereka pun pergi setelah membayar makanan dan minuman yang sebelumnya mereka santap. Itu jamur tidak menimbulkan kematian kan, sis? Aduh, mana orang itu ikut memakannya pula, ujar bos Linda. Kalau mati sepertinya tidak, kak. Soalnya jamur itu aman kok, tidak mengandung racun, jawab Siska. Bos Linda menghela nafas lega. Syukurlah kalau begitu. Aduh, aku hampir jantungan tadi, sis. Malam itu, Siska tak bisa memejamkan matanya. Barang sekejap pun, ia masih terus memikirkan Farhan. Akankah jamur yang tumbuh di peti mati itu benar-benar bisa membuat Farhan kembali padanya? Entahlah, tapi semoga saja iya. 3 hari telah berlalu. Tina terlihat uring-uringan di tempat tidur. Kamu kenapa, Tin? Tanya Siska. Ah, keluar sana. Aku tidak butuh perhatianmu, ketus Tina menjawab pertanyaan Siska. Saat Siska membuka pintu besi di depan, ia melihat Farhan tengah duduk di atas motornya. Ketika melihat Siska, Farhan bergegas turun dan menghampirinya. Siska, aku mau bicara. Meski senang, namun Siska berpura-pura untuk tidak terlalu menanggapi Farhan. Bicara saja, jawabnya dengan singkat. Aku menyesal sudah meninggalkanmu, sis. Aku mohon kau mau memaafkan aku, ucap Farhan. Bukannya kau sudah punya kekasih, dan dulu kau mencampakkan aku begitu saja. Bahkan kau saja membuatku harus keguguran ketika kau mendorongku saat itu. Kau sudah membunuh anak kita. Farhan menggenggam erat tangan Siska. Ia memohon-mohon dan berulang-ulang kali mengatakan betapa ia sangat menyesal dengan kelakuannya dulu, yang telah amat sangat menyakiti Siska. Aku mungkin bisa memaafkanmu jika kau pergi ke rumahku bersama orang tuamu. Akui semua kesalahanmu di depan mereka, lalu lamar aku, ujar Siska. Apapun, sis. Apapun yang kau minta aku akan lakukan semuanya, jawab Farhan bersungguh-sungguh. Sampai saat itu, jangan kau temui aku, ujar Siska. Farhan lalu berpamitan pada Siska. Ia memacu motornya dengan kecepatan tinggi. Tina yang mendengar semuanya langsung keluar. Ia memaki-maki Siska diiringi dengan isak tangisnya. Bos Linda tak bisa berkata-kata. Ia hanya bisa diam dan menyaksikan adu mulut antar keduanya. Sampai ketika Tina akan menampar wajah Siska, Bos Linda langsung menengahi. Kau harusnya bersyukur bisa lepas dari laki-laki bajingan itu, Tin. Kau tahu, jauh sebelum kau mengenal laki-laki itu, Siska lebih dulu mengenalnya. Bahkan Siska pernah menjadi korban dari si Farhan. Korban? Bukannya di sini aku yang jadi korban kemunafikan kalian berdua. Mulai hari ini aku berhenti kerja di sini, ujar Tina. Bos Linda angkat tangan. Ia tak tahu lagi harus berkata apa, tapi ia yakin semua itu adalah yang terbaik untuk kedua karyawannya. Hari itu juga Tina pulang dari rumah makan tersebut. Jauh dalam hatinya Siska menyesalkan sikap Tina, tapi ia maklum karena Tina belum pernah berada di posisi menyakitkan dirinya yang ditinggal oleh Farhan dalam keadaan hamil dan terluka. Malam itu, Farhan datang ke rumah makan dengan keadaan basah kuyup karena kehujanan. Ia memohon-mohon pada Linda untuk bisa bertemu dengan Siska. Namun Siska sendiri tak mau menemuinya. Semalaman Farhan duduk diam di depan rumah makan. Keesokannya saat Siska membuka pintu, ia melihat Farhan sudah tergeletak dengan wajah pucat. Ia terserang demam yang sangat tinggi. Siska yang khawatir lantas meminta izin pada Linda
untuk merawat Farhan di dalam rumah makan. Saat di dalam kamar, Siska membuka baju Farhan yang masih sedikit basah. Ia menggantinya dengan sarung bermotif bunga-bunga yang ia miliki. Di bagian perutnya terdapat lebam yang sudah mulai membiru. Siska mengusap pipi Farhan. Ia masih sangat menyayanginya. Namun bayangan akan perlakuan Farhan dulu terhadapnya membuat Siska lantas menarik kembali tangan-tangannya dari pipi laki-laki tersebut, lalu meninggalkannya sendirian. Saat Farhan terbangun, ia langsung mencari keberadaan Siska yang sedang duduk bersama seorang laki-laki yang merupakan teman akrab Farhan. Keduanya nampak bersenda gurau dengan sangat akrab, membangkitkan kecemburuan Farhan. "Asu Gus, dia itu calon istriku," bentak Farhan. "Weh, bukannya dulu kau mengatakan kalau kau tidak mengenal Siska? Kenapa sekarang malah ngaku-ngaku sebagai calon suaminya?" balas Agus membentak. Hampir saja perkelahian keduanya terjadi andai Siska tak menampar wajah Farhan dengan keras. "Kenapa sis? Kenapa?" tanya Farhan menatap Siska. "Kau mau berkelahi di tempat kerjaku dan masih tanya kenapa? Sekarang lebih baik kau pergi dari sini. Aku tidak mau melihat wajahmu lagi," lanjut Siska. "Tapi sis, aku sudah memenuhi keinginanmu. Aku sudah ke rumahmu bersama orang tuaku, dan aku juga sudah mengutarakan niatku pada mereka untuk menikahimu," ucap Farhan sedikit memelas. Siska tersenyum sinis. Namun perkataan Farhan seolah tak memuaskan baginya. "Lalu bagaimana dengan keyakinan? Apa kau mau pindah ke agamaku?" tanya Siska. Farhan terdiam. "Kalau kau tak mau, ya sudah, aku tak memaksa." "Lalu bagaimana jawabanmu tentang pertanyaanku kemarin sis? Apa kau mau menjadi istriku?" tanya Farhan penuh harap. "Kalau iya, apa keluargamu tak akan membedakan aku karena keyakinan kita yang berbeda?" Farhan lagi-lagi terdiam. "Aku janji, mereka tak akan pernah mempermasalahkan tentang keyakinanmu," Siska mengangguk. Senyum manis di bibir menghiasi wajah cantiknya. Singkat cerita, pernikahan pun diadakan. Mereka menikah secara Islam. Namun kemudian setelahnya diadakan acara adat keharingan yang cukup meriah di rumah orang tua Siska. Pengantin dipalas tampung tawar menggunakan darah babi. Namun Farhan sempat menolak karena hal itu tidak diperbolehkan dalam agamanya. Tetapi Siska membujuknya sampai akhirnya ia tak dapat menolak. Acara berlanjut sampai malam. Ayahnya Siska masih asyik minum tuak bersama beberapa tetangga. Sementara di dalam kamarnya, Siska sudah tertidur pulas, membelakangi Farhan yang kini sudah sah menjadi suaminya. Pernikahan yang sedari diawali dasar dendam berjalan dengan begitu sulit jika dilihat dari sudut pandang orang-orang luar. Sebelum berangkat kerja, Farhan lebih dulu memasak dan mengerjakan semua pekerjaan rumah, mulai dari memasak, mencuci, dan lain-lain. Sementara Siska hanya bermalas-malasan di tempat tidur. Saat pulang kerja pun, Farhan masih harus mengerjakan pekerjaan rumah dan memasak untuk dia dan Siska. Tolong tiba air dulu, aku mau mandi," suruh Siska saat Farhan akan berbaring. Farhan tak bisa membantah. Ia langsung bangun lagi untuk menimba air. Begitulah setiap harinya. Farhan seolah-olah telah dibutakan cintanya pada Siska, sehingga apapun keinginan Siska, ia tak akan pernah sekalipun membantah. Tapi suatu hal yang selalu Siska lakukan dan tak pernah diketahui siapapun termasuk orang tuanya, yaitu seminggu sekali ia pasti membuatkan makanan dari olahan kulit raung atau jamur yang tumbuh di peti mati untuk si Farhan. Dan itu terus berlangsung sampai beberapa bulan, hingga di suatu hari Farhan dijemput paksa keluarganya untuk pulang. Dan mau tak mau Siska terpaksa ikut dengan suaminya itu untuk ke rumah keluarganya.
Di rumah mertuanya tersebut, Siska diperlakukan dengan sangat tidak baik. Bahkan ia dilarang menyentuh alat-alat makan ataupun peralatan rumah lainnya. Kau tahu, orang tuamu memperlakukan aku bagai binatang di rumah ini. Aku sudah tidak sanggup tinggal di sini. Maafkan orang tua aku, Sis. Mungkin mereka termakan omongan orang. Nanti aku akan bicarakan pada mereka masalah ini, ucap Farhan. Memang mereka tidak suka pada aku. Kami memang selalu dipandang rendah oleh kalian. Aku tidak mau. Pokoknya kau harus membawa aku pergi dari sini, ngontrak atau bikin rumah sendiri. Titik. Farhan tak bisa menolak. Ia mengikuti semua ajakan Siska. Hari itu juga Farhan ribut dengan orang tuanya. Ia tetap bersikeras untuk pergi dari rumah. Sementara ibunya menangis-nangis memohon pada Farhan agar tidak meninggalkan rumah. Farhan yang dulu dikenal tidak pernah melawan orang tuanya, kini malah berbanding terbalik. Ia bahkan sudah berani membentak dan mendorong orang tuanya. Sampai-sampai kakaknya yang mengatakan kalau Farhan sudah terkena perunduk atau pelet jahat milik Siska. Mendengar itu Siska marah, namun ia simpan kemarahannya untuk nanti ia luapkan pada Farhan. 3 hari sudah mereka tinggal di rumah kontrakan dekat rumah makan milik Linda. Semuanya berjalan seperti biasa. Sampai di suatu hari, Siska lupa memberikan kulat raung lada Farhan, dan Farhan terlihat mulai sedikit berani melawan kehendak Siska. Dan karena tak mau Farhan meninggalkannya, Siska terpaksa malam itu juga pergi ke area pemakaman. Namun karena saat itu sudah memasuki musim kemarau, jadi sangat sulit untuk menemukan jamur di raung-raung yang ada di sana. Siska berjalan sedikit lebih jauh dengan keringat yang sudah mulai membasahi tubuhnya. Jalanan sedikit menanjak. Ia tahu saat itu dirinya sudah berada di sebuah tempat pemakaman yang sangat tua, yang konon katanya di sana ada raung yang bisa mengejar, dan karena itulah pemakaman di sana jadi tak terawat lagi. Siska berdiri di tempatnya, memandang lurus ke depan. Ia sedikit merasa takut untuk melangkah lebih jauh. Namun dendamnya lebih besar dari rasa takutnya sendiri, sehingga membuat Siska meneruskan langkahnya. Ia mulai mencari-cari jamur di raung gantung tersebut. Ia mendapatkan beberapa, namun jamur-jamurnya masih sangat kecil, hingga mengharuskan Siska untuk mencari di raung selanjutnya. Bau busuk menyengat saat ia melewati sebuah raung. Siska menyoroti raung tersebut dengan senternya. Namun peti mati itu sudah sangat tua, sehingga tak mungkin mayatnya masih mengeluarkan bau busuk. Ia melangkah lagi. Kali ini di raung berukiran kepala burung tinggang. Siska menemukan beberapa jamur yang cukup besar. Dengan senyuman senang ia berjalan mendekati ke arah raung. Satu demi satu jamur tersebut ia petik dan memasukkannya ke dalam wadah yang ia bawa. Akan tetapi saat ia ingin melanjutkan langkahnya, tiba-tiba terdengar suara gesekan kayu, yang semakin lama suaranya terdengar semakin kuat. Dan anehnya pohon-pohon di atasnya bergoyang-goyang, seperti terkena angin ribut. Siska mulai ketakutan. Ia takut jika ada dahan-dahan yang terjatuh dan menimpanya. Dengan langkah tergesa, Siska berlari mencari jalan keluar dari pemakaman yang sudah menjadi hutan tersebut. Namun keanehan lagi-lagi terjadi. Saat ia mendongak ke atas, terlihat dedaunan dari pohon di atasnya berjatuhan. Sepertinya itu bukan disebabkan oleh angin, tapi ada makhluk yang entah apa yang sedang mengikutinya dari atas pohon. Karena terus mendongak ke atas, tanpa sadar kakinya masuk ke akar pohon yang menyembul di permukaan tanah. "Wah!" teriakan Siska bergema. Senter yang ia pegang terlempar beberapa kaki di depannya. Jari kelingking kakinya sudah patah. Siska menangis, sakit, ngilu, jadi satu ia rasa. Apalagi ketika suara tawa dari atas pohon terdengar seperti mengejeknya, membuat Siska emosi dan mengeluarkan kata-kata kasar. "Sialan, keluar kau!" bentaknya.
Grebes! Suara sesuatu jatuh dari atas pohon tepat di dalam semak-semak yang tidak begitu jauh dari tempat Siska. Bau gosong tercium sangat pekat keluar dari semak-semak. Baunya mirip seperti rambut yang terbakar. Siska meringis. Ia berusaha bangun meski kakinya terasa sangat sakit. Namun alangkah terkejutnya ketika ia melihat sosok hitam dengan sayap yang sangat besar berdiri di dalam kegelapan. Suara langkah kaki dari makhluk tersebut membuat Siska gemetar ketakutan. Nafasnya naik turun. Ia berusaha meraih senternya yang masih menyala. Saat sudah dekat dengan senternya, makhluk aneh tersebut mendekat ke arah Siska. Makhluk itu memiliki taring yang sangat panjang, dengan rambut terurai sampai ke kaki. Siska terdiam dengan mulut terbuka. Ia tak bisa mengeluarkan suara sedikit pun. Seakan-akan dirinya pada saat itu kaku. Makhluk tersebut membungkuk. Ia mengendus-endus tubuh Siska. Suaranya mirip seperti babi dan meringkik seperti kuda. Lidahnya yang panjang menjilat tubuh Siska. Baunya tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Bruk. Akhirnya tubuh Siska jatuh pingsan tak sadarkan diri. Saat Siska terbangun, ia mendapati tubuhnya masih tergeletak di tempatnya, di area pemakaman. Entah sudah berapa lama ia berada di sana. Siska memegangi kepalanya. Nyeri yang ia rasa di sekujur tubuhnya, terlebih di bagian alat vitalnya. Ia merasakan kulit wajahnya mengeras, seperti ada sesuatu mirip putih telur yang sudah mengering di seluruh wajahnya. Dan kejadian saat malam itu kembali ia ingat. Dan pada saat itulah Siska muntah. Ia mengeluarkan semua isi perutnya. Jijik, takut campur aduk jadi satu. Siska melihat ke sekelilingnya. Ia berusaha bangun meski tubuhnya sudah lemah. Selangkah demi selangkah ia usahakan untuk terus berjalan, sampai ia berhasil keluar dari area pemakaman tersebut. Haus dan lapar sudah sangat terasa. Gemetar rasanya saat ia berjalan. Singkatnya, meski beberapa kali ia tumbang, namun akhirnya ia bisa untuk keluar dari tempat itu. Ia tersenyum sebelum akhirnya ia kembali terjatuh. Saat ia terbangun, gelap sudah menyelimuti. Malam telah tiba, dan ia tak tahu sudah berapa jam ia pingsan. Langkahnya lemah dan tertatih. Setelah melewati perjuangan yang amat sangat susah, Siska sekarang sudah berhasil sampai di rumah kontrakan yang ia tinggali bersama Farhan. Saat pintu terbuka, Siska sudah tak mampu lagi untuk berdiri. Keesokan harinya, saat ia terbangun, Farhan sudah berada di sisinya, membuatkannya teh hangat manis dan sepiring nasi dengan sayur kangkung. Siska makan dengan sangat lahap. Ia sangat lapar. Kemana saja kau, Sis? Sudah 2 hari kau tak pulang. Aku cemas mencarimu, tanya Farhan. Siska terdiam sesaat, lalu kemudian melanjutkan makannya. Kau marah pada aku, Sis? Tanya Farhan. Apa kau ini buta, hah? Kau tidak bisa lihat aku sedang makan? Bentak Siska. Farhan terdiam. Ia menunduk seperti anak kecil yang sedang dimarahi oleh ibunya. Sejak saat itu Siska kerap kali melamun. Ia mulai merasakan keanehan-keanehan yang terjadi di sekitarnya. Mulai dari bau gosong yang selalu hadir ketika Siska sendirian di rumah. Malam itu, Farhan datang bersama seseorang perempuan ke rumah, membuat Siska merengut dan marah-marah. Dia teman kerjaku, Sis. Ada beberapa berkas yang harus diambil. Aku mohon kau jangan marah-marah dulu. Ini cuma untuk pekerjaan. Siska mendengus kesal sebelum akhirnya ia pergi ke kamarnya. Di dalam kamar, Siska merasakan kepalanya terasa sangat pusing. Suara tawa cekikikan riuh terdengar di telinganya. Sampai-sampai tanpa sadar Siska berteriak, "Diam!" Farhan yang berada di luar lantas berlari ke dalam kamar untuk melihat apa yang terjadi pada istrinya. Siska, kamu kenapa, Sis? Tanya Farhan sembari duduk di dekat kasur. Dari raut wajahnya ia nampak sangat khawatir pada Siska.
Apalagi saat itu Siska seperti orang ketakutan. Ia menutup mata dan telinganya rapat-rapat. Entah apa yang telah terjadi pada Siska. Suara itu, aku benci mendengarnya. Isak Siska menunjuk ke segala arah. Suara? Suara apa, Sis? Tidak ada suara apa-apa, ujar Farhan. Kau tak dengar suara ketawa itu, Han? Suaranya mirip ringikan kuda. Kau mungkin sedang tidak enak badan. Lebih baik naik kau istirahat dulu. Tidur ya, kata Farhan lembut. Siska sedikit tenang. Ia melepaskan tangannya yang tadi menutupi telinganya. Kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan silih berganti. Siska mulai tak fokus dengan apa yang ia kerjakan. Ia bahkan lebih sering melamun dan mengurung diri. Ia seperti dikejar-kejar sesuatu yang berwujud menyeramkan. Siska sempat berpikir apakah ini bentuk dari sebuah dosa yang telah ia lakukan, atau hanya sekedar makhluk khayalan yang ia ciptakan. Tidak, jelas itu bukan khayalan. Lukanya nyata dan hadirnya juga sangat terasa. Makhluk itu benar-benar ada di sekitarnya. Bisa jadi itu adalah Pangulu atau manusia jadi-jadian yang bisa menyerupai segala bentuk hewan dan tumbuhan. Tapi siapa? Segala macam pertanyaan bergelut di dalam pikiran Siska. Makin hari sikap Farhan yang manis sudah mulai berubah. Seperti hari itu, ia beralasan kerja lembur pada Siska, padahal ia baru saja pergi dengan teman kerjanya. Kau jangan bohong padaku, Han. Aku tahu semuanya, ujar Siska. Lalu kamu mau apa? Kalau aku mengatakan sedang ada tugas dengan teman kerjaku, apa kau akan percaya? Tidak, Sis. Kau selalu mengekangku, padahal aku bekerja siang dan malam, juga demi keluarga kita. Aku sendirian di rumah. Aku takut. Suara-suara itu selalu ada di sekitarku. Aku takut, Han. Itu hanya halusinasimu saja, Sis. Ya mungkin karena kau selalu membayangkan yang tidak-tidak. Makanya sebelum tidur berdoa dulu. Tapi aku tidak tidur, Han. Aku bangun. Aku dalam keadaan sadar saat melihat dan mendengar penampakan-penampakan itu. Sudahlah, Sis. Aku capek. Tolong jangan mengada-ngadakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu lagi. Pagi itu, Siska keluar dari rumah pagi-pagi sekali, menaiki sepeda motor menuju ke area pemakaman Kahirangan yang ada raung gantungnya. Semoga saja di atas sana benar-benar ada raung orang zaman dulu yang sudah ditumbuhi jamur, batinnya. Ya, Siska ke sana karena sebelumnya mendengar cerita-cerita dari orang tentang pemakaman yang ada di sana. Entah benar atau tidaknya, ia pun belum tahu. Jalan yang menanjak membuat kaki Siska sedikit pegal. Tapi mungkin juga karena akhir-akhir ini tubuhnya memang gampang sakit sekali. Semakin ke atas, rimbunan pepohonan menutupi sinar matahari di jalan bertanah kuning tersebut. Tak bisa dibayangkan betapa licinnya jalan itu ketika hujan mengguyur. Hampir 30 menitan berjalan. Akhirnya Siska sampai di area pemakaman. Namun di sana hanya ada bekas-bekas galian makam yang terlihat. Sama sekali tak ada raung ataupun kuburan biasa. Apa benar ini tempatnya? Gumam Siska. 5 menitan ia berdiri di situ, menatap kecewa ke arah lubang kuburan yang sepertinya mayat-mayat di sana baru saja dipindahkan ke tempat lain. Tak mau menyerah begitu saja, Siska berjalan lebih ke atas lagi, berharap kalau ia akan segera menemukan raung gantung. Farhan mulai berubah. Jika sampai aku tidak bisa menemukan jamur itu, dia pasti akan meninggalkan aku. Tidak, itu tidak boleh terjadi. Farhan tidak boleh meninggalkan aku lagi. Gumam Siska, wajahnya nampak cemas memikirkan apa jadinya jika ia tidak bisa menemukan jamur-jamur yang tumbuh di peti mati tersebut. Sudah hampir 2 jam ia berkeliling ke tempat tersebut, tapi tak ada satupun ia temukan jamur raung di sana. Siska mulai menangis.
Ia menggila untuk beberapa saat. Di lain tempat, di rumah orang tuanya Siska, mereka didatangi oleh orang tua Farhan. Mereka datang bersama seorang laki-laki berkopiah hitam. Tanpa basa-basi, bahkan duduk pun tak mau, orang tua Farhan menceritakan apa yang sudah ia ketahui tentang kelakuan Siska terhadap anaknya. Ini surat-surat sebidang tanah itu. Saya harap kamu bisa menjauhkan Siska dari Farhanku. Apa-apaan ini, hah? Apa kau pikir hanya menginginkan harta anakmu itu? Dengan sangat tegas kami sekeluarga menolak semua ini. Harga diri putriku jauh lebih berharga dibanding surat-surat tanahmu ini. Sekarang kalian keluar dari rumahku, ujar ayahnya Siska dengan raut wajah yang memerah karena emosi. Orang tua Farhan mengambil kembali surat-surat tanahnya, lalu berjalan keluar dengan perasaannya yang tak bisa dikatakan. Sekitar jam 4 sore Siska pulang ke kontrakannya dengan sangat lesu. Rumah itu sepi dan tak terkunci. Jantung Siska berasa melompat keluar saat melihat baju-baju Farhan sudah hilang tak tersisa. Farhan kemana? Ujar Siska setengah meringis sembari mencari-cari baju suaminya di dalam lemari. Tasnya juga sudah tidak ada. Siska menangis. Ia tak tahu harus apa saat itu. Tiba-tiba Siska muntah dan muntahannya mirip seperti kotoran manusia. Tubuhnya lemas, juga terasa sangat sakit. Keesokan harinya, saat ia terbangun, ia masih ada di posisinya tadi malam. Siska mual ketika melihat muntahnya bekasan semalam. Aku sakit apa sebenarnya? Kenapa aku memuntahkan kotoran seperti itu? Ucapnya bergetar. Takut dan cemas ia rasakan. Tok tok tok. Suara ketukan pintu di depan membuatnya bergegas berdiri. Namun ketika berada di depan pintu, ia melihat ayahnya sedang berada di luar dengan membawa mandaunya. Siska, buka pintunya Siska, panggil sang ayah. Dengan jantung yang masih berdegup kencang, Siska bergegas membersihkan bekas muntahannya semalam, lalu membasuh wajahnya dengan sedikit air. Kriat. Ayo, pulang sis. Si Farhan itu sudah menceraikanmu. Kemarin orang tuanya datang ke rumah kita dengan sangat tidak sopan, ujar ayahnya. Dek. Kaki Siska terasa lemas. Padahal belum puas rasanya ia melihat penderitaan Farhan. Bereskan semua barang-barangmu, kita pulang. Siska menghela nafas panjang. Tak berani ia membantah ayahnya. Saat akan pergi, Siska menoleh kembali rumah kontrakan tersebut. Lalu motor ini bagaimana, Mai? Bawa saja, itu sudah menjadi hakmu. Seminggu telah berlalu. Awalnya Siska sudah mulai menjalani hidupnya seperti dulu. Namun entah kenapa, sudah 2 hari ini dia sering mengigau menyebut nama Farhan. Bahkan Siska mulai mogok makan dan terus menggumamkan nama Farhan. Siska, makan ya nak. Dari kemarin kamu belum makan, ucap ibunya membujuk. Air matanya menetes melihat anak perempuannya itu yang seperti orang gila, terus-terusan menyebut nama Farhan, yang bahkan sekarang tak diketahui berada di mana. Farhan, gumamnya pilu. Siska, Farhan sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Kalian sudah berpisah, isak ibunya. Siska menoleh ke arah sang ibu. Dengan kasar ia menyerang ibunya sampai wanita tersebut hampir kehabisan nafas. Untungnya ayah Siska datang tepat waktu, sehingga ibunya masih bisa selamat. Akhirnya semenjak hari itu, Siska diikat agar tidak menyerang orang lain. Ayah Siska bekerja lebih keras untuk mengobati Siska dari penyakit yang menurutnya adalah perbuatan seseorang.
Sampai suatu malam, setelah semuanya siap, seorang dukun datang ke rumah Siska. Suara tawa Siska terdengar sangat menyeramkan. Beberapa orang yang bergerombol di luar saling tatap dengan bergidik. Ritual pengobatan pun dilakukan setelah agung dibunyikan. Orang-orang termasuk keluarga Siska menjauh, karena sepertinya si dukun sudah mulai beraksi. Semakin cepat agung dipukul, semakin recap juga tarian dan hentakan kaki si Basi. Siska mulai meraung, berteriak dan menangis. Basi mendekati Siska dan menatap lekat pada kedua bola mata Siska, lalu tersenyum menyeringai. Ia mengambil sesuatu di dalam rambut Siska yang terikat, sesuatu yang langsung ia genggam. Kemudian Basi tersebut menjilati Siska. Lidahnya besar, panjang dan berwarna hitam. Setelah itu, Basi menari-nari sambil melangkah keluar. Ia mengelilingi orang yang bergerombol di luar, lalu bertingkah seperti sedang berkelahi dengan sesuatu yang tidak terlihat, lalu kembali masuk ke dalam rumah. Sang Basi duduk dengan kepala menunduk, dan untuk beberapa saat kemudian ia tersadar. Setelah sadar, barulah Ayahnya Siska berani mendekat. "Bagaimana?" tanya Ayah Siska. Basi mengangguk. "Kita lihat di malam ketiga. Yang mengganggunya sudah aku kembalikan. Hanya saja kemungkinan dia akan kembali masih ada. Jadi kita selesaikan dulu sampai malam ketiga." Ayah Siska menghela nafas. Ia tahu ritual pengobatan Babalian itu pasti diadakan 3 malam berturut-turut. "Baik," ucapnya kemudian. Siska sudah agak mendingan, meski masih tak bisa diajak bicara. Tapi ia tidak lagi menyebutkan nama Farhan. Ritual Babalian si malam kedua berlangsung tanpa ada kendala ataupun perlawanan dari Siska. Namun ketika Basi menjilati tubuh Siska, Siska memuntahkan banyak sekali darah kental dan segumpal bulu yang nampaknya berasal dari hewan. Siang harinya Siska sudah mulai menanggapi saat diajak bicara oleh orang tuanya, meski bicaranya masih sepatah 2 patah kata saja. Malam itu merupakan malam ketiga dari ritual penyembuhan Siska. Sebelum ritual dimulai, Basi meminta keluarga Siska untuk meninggalkan mereka berdua terlebih dahulu. Siska ingat apa yang dikatakan sang Basi ketika mereka tinggal berdua. Basi itu mengetahui sepenuhnya tentang rahasia Siska, mulai dari kulat raung sampai pada ia sudah bertemu dengan makhluk aneh di area pemakaman. "Meski aku sudah tahu semuanya, tapi untuk syarat, kau harus mengakui semua kesalahanmu," ucap sang Basi. Siska menyeka air matanya. Aku terpaksa melakukan itu karena..." Siska mengakui kesalahannya dengan terbata-bata. "Apapun itu, anggaplah sebagai pelajaran untuk kedepannya, dan jangan pernah kau ulangi lagi kesalahan-kesalahan semacam itu. Aku tidak menyalahkanmu, tapi juga tidak membenarkan apa yang kau lakukan. Manusia memang tempatnya salah dan dosa. Maka dari itu agar hati dan jiwamu tenang, tak selalu dibayang-bayangi dendam, dekatkanlah diri pada Tuhan," ucap sang Basi dengan bijak sembari tersenyum pada Siska. Siska terisak. Hatinya sekarang lebih tenang dan damai. Dengan satu kali hela nafas, Siska terjatuh tak sadarkan diri. Dalam ketidaksadarannya, Siska bermimpi ia sedang berada di sebuah tempat dengan tanah merah di sekitarnya. Tempat itu sangat luas tak berujung. Sejauh mata memandang, hanya terlihat hamparan tanah berwarna merah di sana. Seorang wanita berpakaian merah yang entah datang dari mana mendekatinya, memegang tangan Siska lalu membawanya pergi. Namun tiba-tiba terdengar suara Agung yang begitu pelan, namun cukup jelas di telinganya. Seorang laki-laki dengan rambut sebahu yang kusut tawut-tawutan, serta memakai ikat kepala yang ada bulu burung enggang,
menarik Siska menjauhi wanita tadi. Lelaki itu bertubuh kekar tanpa baju dan hanya mengenakan celana dari kulit pohon. Ia tak bersuara sedikit pun. Seiring langkahnya keduanya, tanah yang dipijak mulai berubah warna. Dan sesaat kemudian, Siska tersadar dan mendapati dirinya tengah berada di ruangan tengah rumahnya. Terbaring di atas kasur dan di dekatnya ada sang basi yang masih menari-nari. Lalu setelah ritual selesai, Siska dimandikan dengan air mayang dan bunga 7 rupa. Setelah itu keadaan Siska benar-benar pulih. Ia sembuh dan sudah bisa kembali hidup normal seperti sedia kala. Dan sampai cerita ini ditulis, sudah mendapat izin dari yang bersangkutan. Semoga ada hikmah yang bisa dipetik dari cerita kali ini untuk kita. Nah, dan begitulah akhir sebuah kisah treat horor dengan judul Malam Sakral. Pelet kulang raung jamur peti mati untuk calon suamiku. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.